Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil menurut Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Mendahuluinya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, sebab kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan Matius 28 ayat 11 sampai 15 demikian bunyinya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai persekutuan umat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang kita imani sebagai Tuhan yang bangkit, sebab hanya oleh rahmat dan kasih-Nya kita tetap selamat hingga saat ini. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah-rumah. Ini karena kita masih menghadapi situasi pandemik COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa ibadah persekutuan yang dibangun di tiap-tiap keluarga itu senantiasa diberkati Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada dalam suasana berita kebangkitan Tuhan. Paskah adalah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi iman Kristiani. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak akan pernah ada persekutuan Kristiani. Tanpa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka peristiwa pengorbanan di salib tidak punya maknanya atau kehilangan maknanya. Tanpa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka peristiwa kelahiran di Bethlehem juga kehilangan maknanya. Tanpa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan keturunan Roh Kudus kehilangan maknanya. Tanpa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka
tidak akan pernah ada pengharapan Kristen, yaitu pengharapan tentang akan kembalinya Tuhan Yesus pada kali yang kedua untuk menyempurnakan keselamatan yang telah terjadi sejak peristiwa kebangkitan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mau mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Sebab kita tidak hanya memiliki Tuhan yang rela mati untuk dosa-dosa kita, tetapi kita juga memiliki Tuhan yang bangkit bagi kita. Dengan Tuhan yang bangkit, maka kita tidak lagi menjalani kehidupan di dunia ini sendirian. Sebab Tuhan yang bangkit itu senantiasa akan menemani kita sampai kepada akhir zaman. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah sebabnya saudara-saudara jemaat, berita Paskah mesti menjadi berita yang betul-betul diberi makna yang besar sekali dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang telah lahir baru, yang telah hidup kembali setelah ditebus oleh Yesus, dan yang terjadi ketika maut telah dikalahkan melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sejak awal telah mengatakan kepada kita bahwa tidak semua orang menerima peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tidak semua kalangan dengan serta-merta langsung percaya kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Bagi para pembenci Yesus, peristiwa ini adalah sebuah cerita yang tidak benar. Bagi orang-orang yang sama sekali tidak mengakui ketuhanan Yesus, maka mereka tidak akan mudah menerima kebenaran tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Dan perikop pembacaan kita tadi juga mengatakan hal yang sama, bahwa para pimpinan agama Yahudi yang tergabung dalam badan mahkamah agama tidak menerima realitas kebangkitan Tuhan Yesus ini. Peristiwa ini bagi mereka adalah peristiwa yang tidak benar, dan karena itu harus dipendam dengan cara apapun. Yang penting ialah berita tentang kebangkitan Yesus ini tidak boleh tersiar di kalangan yang lebih luas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upaya-upaya manusia untuk menolak kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Justru zaman sekarang ini lebih banyak lagi kalangan yang berusaha untuk menyangkali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Saya menyebutkan beberapa buku yang pernah ditulis selama tahun 2000 ini dan menjadi buku-buku yang sangat laris, terjual dengan jutaan eksemplar. Misalnya
novel The Da Vinci Code yang ditulis oleh Dan Brown dan diterbitkan tahun 2003. Juga telah dibuat filmnya dan lagu keras. Ada juga buku yang ditulis oleh James Tabor dengan judul Dinasti Yesus yang diterbitkan tahun 2006. Ada juga buku yang berjudul Makam Keluarga Yesus yang ditulis oleh Cynthia Jacobovici dan diterbitkan tahun 2007. Semua buku-buku ini menegaskan bahwa Yesus tidak bangkit. Ini artinya bahwa serangan terhadap jantung kekristenan kita terus akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Kita mesti menjadi pewarta-pewarta tentang kebangkitan Tuhan itu di seluruh dunia ini, sehingga upaya-upaya untuk membuat berita ini menjadi tidak lagi dipegang kebenarannya itu dapat teratasi. Atau dengan kata lain, saya mau katakan bahwa kita adalah mesti menjadi pewarta-pewarta tentang kebangkitan Kristus itu, mulai dari keluarga, di lingkungan tetangga, di tempat pekerjaan, dan dimanapun juga, supaya dengan demikian Kristus yang bangkit itu terus-menerus dapat dikenal di mana-mana, bahkan di seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketika membaca perikop pembacaan kita tadi, kita menemukan di sana bagaimana upaya para pimpinan agama Yahudi untuk membendung kebenaran tentang peristiwa kebangkitan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop ini dengan baik, maka kita dapat melihat ada 3 pihak yang punya peran dalam perikop pembacaan ini. Yang pertama adalah Mahkamah Agama. Mereka adalah orang-orang yang telah menuduh Yesus dengan cara-cara yang tidak benar, dan yang karenanya Yesus telah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Mereka adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan Yesus. Dan karena itu, sebagai pihak yang paling membenci Yesus, mereka berharap agar supaya dengan kematian Yesus, maka ajaran-ajaran Yesus dan segala pengaruhnya bisa berhenti pada peristiwa kematian itu. Yang kedua adalah pihak perempuan yang datang, para perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Atau dengan kata lain, pihak yang berikut adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang pagi-pagi ke kuburan itu. Mereka adalah orang-orang yang paling bersukacita karena mereka bertemu dengan Yesus justru ketika mereka sedang kembali ke rumah untuk menyampaikan berita malaikat itu kepada para murid yang lain. Mereka yang pada mulanya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, dan karena itu mereka tidak berani menatap masa depan. Mereka bahkan mengurung diri di ruangan terkunci
mereka justru berubah menjadi orang-orang yang paling bersukacita. Mereka bersukacita sebab Tuhan mereka tidak hanya mati, tetapi telah bangkit untuk terus bersama-sama dengan mereka sampai kepada akhir zaman. Dan pihak yang ketiga adalah para prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan langsung terhadap seluruh peristiwa Yesus, mulai dari pengajarannya, mulai dari penyalibannya, penguburannya, dan seterusnya. Bagi mereka, mereka tidak berkepentingan dengan agama Yesus, ajaran Yesus, ataupun bahkan para pimpinan agama Yahudi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa kebangkitan itu juga. Sejak awal mereka telah mengalami bagaimana peristiwa fenomena alam yang terjadi di sekitar kematian Tuhan Yesus. Ada gelap gulita selama 3 jam. Kemudian terjadi gempa bumi, dan dengan adanya kejadian gempa bumi itu, mereka bahkan secara spontan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka, sebagaimana saya katakan, mereka telah menjadi saksi-saksi dari peristiwa ini. Dan karena itu mereka mau menyampaikan seluruh peristiwa ini kepada para pimpinan agama Yahudi, dalam hal ini Mahkamah Agama. Dan ketika berita ini disampaikan, yang mereka hadapi ialah bahwa mereka justru diberikan sejumlah besar uang agar supaya mereka dapat berbohong. Yang pertama, mereka telah menyampaikan kebenaran itu, tetapi bahwa karena mereka tidak punya kepentingan apapun, maka mereka akhirnya menjual kebenaran itu demi uang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mahkamah Agama adalah pihak yang paling mengalami gangguan pikiran dengan peristiwa ini. Sebab mereka tidak mengharapkan agar supaya cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini terjadi. Pamor mereka tentu saja akan hancur di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang paling dihormati di kalangan masyarakat Yahudi. Dan karena itu, jika peristiwa kebangkitan Yesus ini tersiar kemana-mana, maka otomatis masyarakat tidak lagi mendengar mereka dan mengakui mereka sebagai pimpinan agama mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara jemaat, mereka berusaha untuk meredam tersebar luasnya peristiwa kebangkitan ini dengan cara mengajak para prajurit-prajurit ini untuk berbohong. Mereka menyuap para prajurit ini agar supaya mereka dapat berbohong dengan mengatakan bahwa ketika mereka sedang tertidur, para murid Yesus datang malam-malam mencuri mayat Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
cara menutup kebohongan tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang digunakan oleh Mahkamah Agama ini terlihat sangat lucu. Sebab yang pertama ialah, jika para prajurit ini semuanya tertidur, bagaimana mungkin mereka mengetahui bahwa para murid Yesus itu datang dan mencuri mayat Yesus? Yang kedua ialah bahwa dengan menyuruh prajurit-prajurit ini berbohong, berarti sama saja dengan menyuruh mereka untuk menerima hukuman mati. Sebab hukum Romawi sangat jelas. Bagi prajurit yang tidak setia menjalankan tugasnya, pasti dihukum mati. Oleh sebab itu, sebenarnya mereka dengan sadar menyuruh para prajurit ini untuk menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka oleh Pilatus. Saudara-saudara, tentu saja kita sangat menyayangi bahwa ternyata prajurit-prajurit ini yang sebagaimana tadi saya katakan tidak punya kepentingan dengan peristiwa Yesus, maka mereka akhirnya menjual kebenaran yang mereka saksikan itu demi uang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, maka kita bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang tidak hanya rela mati bagi kita, tetapi juga bangkit bagi kita. Dengan kebangkitan Tuhan, maka kita tidak lagi sendirian menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan ancaman ini, termasuk pandemi virus COVID-19 ini. Sebab itu, maka marilah kita selalu datang kepada Tuhan Yesus. Kita memohon perlindungannya bagi kita, supaya dengan begitu kita selalu dikuatkan dan dilindungi dari segala mara bahaya, termasuk ancaman pandemi virus COVID-19 ini. Yang kedua, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang merawat dan membela kehidupan. Kehidupan itu sedang terancam sekarang ini oleh pandemi COVID-19. Maka dengan menjadi orang-orang beriman kepada Tuhan yang bangkit, berarti kita turut serta pula dalam upaya membela dan merawat kehidupan. Dalam konteks COVID-19 ini, maka marilah kita mematuhi seluruh anjuran pemerintah demi terputusnya mata rantai penyebaran virus ini. Marilah kita tetap di rumah, dan jika toh kita keluar rumah, maka kita harus menggunakan masker sambil tetap menjaga jarak. Marilah kita menerapkan pola hidup sehat dan bersih dengan rajin mencuci tangan dan memakan makanan yang bergizi. Demikian juga kita harus turut membantu sesama kita yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Hal yang ketiga ialah sebagai orang beriman kepada Kristus yang bangkit, maka berkata jujur dan benar adalah hakikat beriman kita. Ingatlah bahwa ketika hati manusia sudah dikuasai oleh kebencian atau dikuasai oleh ketamakan, maka mereka dapat saja menjual kebenaran demi uang. Banyak ketidakadilan masih terjadi karena kebenaran selalu dijual
demi memenuhi ketamakan dan kebencian manusia. Tapi ingatlah bahwa COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa uang, harta, dan jabatan sama sekali tidak penting. Yang penting sekarang ini ialah bagaimana kita bisa selamat dalam menghadapi situasi pandemik ini. Dan hanya Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit itulah yang dapat menyelamatkan kita dari situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Berjalanlah bersama Tuhan, maka kita pasti diselamatkan. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.